sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo sahabat Yahmianto Channel di mana saja berada. Halo sahabat pencinta uang-uang koin ya, kuno ya, uang-uang kertas kuno ya, di mana saja berada. Sang kolektor di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya di Yahmianto Channel. Ya baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya berada di rumah seorang pengusaha ya, yaitu pengusaha panglong ya. Jadi dapat dikatakan teman saya ini bernama Pak Subur ya, berhasil ya, karena Pak Subur ini berlatar belakang dulu seorang tenaga kerja ya, yang berhasil ya, sewaktu dia lajang dulu merantau dan berhasil mengumpulkan uang dana, dan akhirnya dia membuat satu perusahaan, yaitu panglong ya. Di situ banyak dijual ya, pasir, pokoknya peralatan, alat-alat bangunannya semuanya ada di sini. Jadi saat ini kita berada di rumah beliau ya. Nah, pada saat itu saya tidak sengaja melihat di meja kerjanya ada banyak kali uang-uang kuno ya, uang-uang dari negara luar ya. Jadi baik koin maupun uang lama seperti uang kertas koin ya. Tapi saya tidak bisa memegangnya karena di mejanya sudah diletakkan kaca ya, kaca setebal sekitar 8 mili ya, jadi tidak bisa dibuka kertasnya. Jadi saya hanya bisa melihat uang-uang kecil seperti ini sahabat. Nah ini, uang ini kebetulan berada di sisi kiri dan bisa dikeluarkan dari meja kaca ya, meja yang berlapiskan kaca. Nah ada sekitar 6 koin kecil sahabat ya. Ini dia ya, koin-koin itu diantaranya adalah koin dari negara Republik Indonesia ya, satu koin 10 rupiah ya. Nah, ini dia nomor koin 10 rupiah ya, 10 rupiah tahun 1971 sahabat ya. Kira-kira diameternya sekitar 5 cm lah itu ya, 1 cm ya, 1 cm nih ya, sekitar 1 cm ya. Tahun 1971. Di situ ada tulisan 10 rupiah, kemudian dikelilingi dengan tingkatkan produksi pangan. Wah, pada saat itu mungkin lagi galak-galaknya ya, negara Indonesia sedang mengadakan satu program kerja ya, meningkatkan produksi pangan ya. Kemudian di sebaliknya ada, nanti dia masih ada ya, di sini ada tulisan tingkatkan produksi pangan ya, mungkin zamannya Soeharto dulu ya kalau nggak salah ya. Dan uang kecil ini ada sekitar, kalau nggak salah lihat saya ada tiga logam ya, 3 koin ya, 3 koin, dan di baliknya ada tulisan 10 rupiah Bank Indonesia ya, tahun 1971. Kemudian nanti sahabat kita lihat ada lagi uang kecil ya, dari negara Nederland, Belanda. Wah sahabat, jadi uang kecil ini tidak dijual sama beliau sahabat ya, tidak dijual karena ini merupakan ya, saya bilang semacam kenang-kenangan sahabat ya, cenderamata, karena uang ini dianggapnya sebagai ini ya, uang aneh ya, uang langka ya. Jadi ini dia sahabat ya, uang Nederland Belanda ya sahabat. Nah tahun 1943
sahabat ya. Ya 1945 sahabat, saat Indonesia merdeka uang ini masuk sahabat ya. Nah ini uangnya kecilnya hampir sama dengan uang Republik Indonesia ya, uang koin kita yaitu tahun 1971, yaitu uang 10 rupiah tadi ya sahabat. Uangnya ini lebih kecil dari uang kita, jadi uang kita ini masih kecil lagi ya daripada uang Nederland Belanda ini ya sahabat ya. Ya tahun 1945, dan di belakangnya ada tulisan Arab ya, tulisan Arab. Mungkin artinya ya semacam petunjuk bahwasanya inilah uang dolar, uang Nederland Belanda ya. India Belanda ya, negara India Belanda sahabat ya. Ya di baliknya ada tulisan Arab. Nilai nominalnya nggak nampak saya kurang nampak ini sahabat ya. Nah uang mungil ini sahabat, pernah ada yang menawar sahabat ya, tidak dijualnya sama Pak Subur ya. Ya itu tadi dikarenakan mungkin uang ini baginya langka ya, dan uang ini didapat dulu waktu dia ya adalah saudaranya ya memberikan cenderamata ya. Jadi uang mungil ini pernah ada yang nawar sahabat ya, mungkin temannya ataupun saudaranya ya, ataupun ya karena dia ini banyak orang yang apa ya, yang datang berbelanja di panglongnya ya, mungkin ada aja yang ingin membeli ya, karena uang ini mungil ya sahabat, sehingga banyak yang tertarik sahabat. Jadi berkali-kali temannya datang dan ini tidak dijual ya. Jadi uang ini baginya mungkin satu aset ya, aset yang sangat berharga, jadi tidak dijual sahabat ya. Saya tanya berapa, yang mau beli itu nawar berapa mas, saya bilang iyalah sekitar mahal lah pokoknya, berani beli mahal karena temannya juga pingin juga memiliki uang mungil ini sahabat ya. Jadi tidak dikasih, tidak diberi, tidak dijual katanya, karena ini adalah aset bagi dia ya. Asetnya mungkin karena ini ya sangat langka mungkin kan, kecil, dan uang zaman dulu ya, zaman Belanda ya. Pada saat negara kita dijajah Belanda ya, uang ini masuk ya di negara Indonesia ya, tahun 1945 ya, sudah merdeka. Tapi kemungkinan ya itu tadi ya, uang ini sudah masuk duluan ya. Jadi uang ini sudah sangat langka dan pernah ditawar oleh seorang pengusaha juga ya, teman dia sesama pengusaha, tapi tidak dijual sahabat. Wah ya, pada saya itu kita tidak tahu, dia tidak mau ceritakan berapa yang ditawar, yang jelas puluhan juta lah, sempat hampir sekitar ratusan juta lah mau ditawarnya uang kecil ini, tapi tidak diberi sama Pak Subur nih, karena dianggapnya ini adalah uang ini ya, uang langka ya, jadi tidak dijual. Bayangkan sahabat, memang banyak saya lihat di meja-meja Pak Subur ini, banyak uang kuno ya, uang kertas zaman dulu ya, dari negara-negara luar, dari Amerika, dari Prancis, dari Inggris ada saya lihat ya. Dan ini diperolehnya satu demi satu sahabat, jadi sangat
Pak Subur ini sangat menyukai, menyayangi koleksi-koleksi uang zaman dulu ya, terutama uang-uang mungil seperti ini sahabat ya. Nah, ya mungkin sahabat ada yang bagi sahabat mungkin ya, ada sahabat yang baru melihat video ini sahabat ya, silakan sahabat bantu like dan subscribe ya sahabat ya. Jangan lupa sekali saja sahabat subscribe ya, nanti batal jadinya sekali saja ya, karena nomor satu subscribe ya, jadi jangan 2 kali, nanti bisa batal sahabat ya. Ya terima kasih kalau sahabat sudah memberikan subscribe kepada channel ini ya. Saya doakan semoga sahabat tentunya hari ini dan seterusnya mendapatkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabat ya. Nah, kemudian yang memberikan subscribe ya udah jelas pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus yakin, namanya membantu kita pasti dapat pahala sahabat, gratis dan dapat pahala sahabat ya. Ya sekali lagi sahabat, uang mungil ini ya, tidak dijual sahabat ya, tidak dijual, bahkan ada yang menawar ratusan juta, tidak dijual sahabat. Iya, bayangkan sahabat ya, kita tidak tahu kalau kita sudah memiliki satu barang ya, dan barang itu adalah barang yang kesayangan, ditawar seberapa pun tidak dilepas sahabat ya. Ya kita tidak memungkiri bahwasanya kita tidak syirik ya, bukan syirik, tapi kita memang uang ini mungkin kita anggap sebagai uang ini ya, uang wangsit ya, mungkin membawa rezeki ya. Jadi uang ini ya bagi Pak Subur mungkin sebagai uang ini ya, pembawa rezeki ya. Ya terbukti sahabat, di saat saya berada di ini ya, di tokonya, banyak sekali sahabat orang-orang yang datang yang belanja tuh di saat ingin membayar belanjaannya ya, terus melihat uang bank ini sahabat, uang yang terletak di meja Pak Subur ya. Mejanya sangat besar, ukuran sekitar hampir 1 meter dengan 1,5 meter ya, 1 meter kali 1,5 meter, mungkin mejanya sangat besar, dan situ banyak sekali diletakkan Pak Subur uang-uang lama ya, uang kuno zaman dulu, uang-uang dari luar, baik logam maupun koinnya maupun uang kertas lama ya. Jadi siapapun kalau sudah belanja dan membayar belanjaannya di meja kasir ya, meja kasir Pak Subur ya, pasti orang melihat uang ini dan tertarik sahabat ya, tertarik. Ya itulah daya tarik mungkin bagi Pak Subur ya. Uang-uang koin kuno ini diletakkan di meja, dilapis dengan kaca sebesar 8 mili sebagai daya tarik bagi Pak Subur ya. Ya saya gitu juga, saya begitu duduk saya terus tertarik dengan apa yang ada di meja Pak Subur. Nah itulah dia ya, makanya Pak Subur tidak akan melepas uang koin mungil ya, yang seperti di video ini sahabat ya, uang 10 rupiah ya, uang Republik Indonesia, besarnya mungilnya sekitar ya, kalau kita diukur mungkin 1 senti ya. Nah, kemudian ada lagi uang Nederland, India Belanda ya, mungil lebih besar sedikit dari uang kita ya, 10 rupiah ya. Jadi uang mungil ini tidak dilepas sahabat ya, tidak dilepas oleh Pak Subur, karena uang bank mungil ini baginya adalah uang pembawa rezeki ya sahabat, dan sebagai daya tarik bagi pembeli-pembeli mungkin ya, pembeli-pembeli dari dagangannya ya, karena Pak Subur di sini sudah mempunyai usaha yaitu panglong ya. Banyak ini panglong, selain panglong juga Pak Subur ada menjual semacam pupuk ya, pupuk pertanian ya, racun ya, pupuk pertanian, dan di sini banyak yang datang sahabat ya. Di samping keramaan Pak Subur dengan istrinya, kemudian anggotanya yang selalu sigap bekerja ya, sehingga para pembeli ini senang ya untuk berbelanja di toko Pak Subur. Dia berada di Lupakam ya, Liserdang, Sumatera Utara. Ya kalau sahabat berada di jalan-jalan di Liserdang, di wilayah daerah ini ya, Beringin ya, pasti jumpalah dengan
Pak Subur ini ya sahabat. Jadi sahabat, intinya di video ini adalah bahwasanya adalah uang-uang koin yang dimiliki oleh Pak Subur, uang-uang kuno ya, yang sengaja diletakkan di meja kerja Pak Subur ya, di meja kasir Pak Subur, yang dilapisi dengan kaca setebal 8 mili ya, kaca transparan ya. Jadi di meja ini sebagai daya tarik bagi Pak Subur dan uang kecil ini juga sebagai daya tarik, karena bagi Pak Subur ya bukan syirik ya, tapi bagi Pak Subur uang koin ini sebagai daya tarik lah bagi para pembeli ya, yang orang pembeli yang belanja di panglong Pak Subur ya. Ya itulah ya, saya aja waktu mau shooting saya harus permisi sama Pak Subur untuk mengeluarkan koin-koin yang sempat ditawar oleh sahabatnya, yaitu orang-orang pengusaha juga, tapi Pak Subur tidak memberi ya, karena dianggapnya ini adalah sebagai pembawa rezeki ya, daya tarik bagi panglong Pak Subur ya. Karena Pak Subur ini mempunyai seni juga ya, seni mengkoleksi uang kuno ya, diletakkan di meja kasir ya, meja kasir lah kalau kita bilang sini, karena mejanya sekalian dengan kasir ya, kalau ada orang bayar disitulah ditarik lacinya dan dibayarlah uang balik dari para pembeli ya. Jadi sahabat ya Yahmianto Channel, di mana saja berada ya, saat ini kita sedang berada di rumah Pak Subur ataupun panglong Pak Subur ya, di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Pak Subur bukan seorang kolektor, tapi bukan seorang kolektor besar, tapi Pak Subur hanya seorang koleksi ya, koleksi uang kuno, uang zaman dulu, baik kertas maupun uang koin ataupun logam ya. Jadi Pak Subur di sini hanya mengkoleksi, tujuannya adalah sebagai daya tarik bagi usahanya, yaitu usaha panglong ya. Jadi di sini Pak Subur sangat menyayangi ya, menyukai uang yang dia miliki di meja kerjanya. Ya sahabat, bagaimana sahabat? Sayang ya kalau nggak dijual, nggak dilepas ya. Ratusan juta sahabat mau dijualnya, tapi tidak diberikan kepada Pak Subur, tidak dijual ya, karena ini adalah uang yang langka baginya dan sangat sulit dicari sahabat ya. Mungkin sahabat punya ya, tapi tidak seperti ini sahabat ya. Yang namanya kita pemilik pertama pasti sangat menyayangi benda-benda yang kita miliki sahabat ya. Siapapun orangnya, kalau sudah memiliki benda sebagai pemilik pertama ya, dan mungkin pemilik terakhir ya, sangat sayang dan tidak mau melepas, tidak menjualnya, karena berapapun ditawar oleh sang pembeli, calon pembeli, tidak akan dijual ya sahabat. Mantap Pak Subur nih ya, sangat benar ya, sangat sayang betul ya, sangat mencintai mungkin ya uang kuno ini, yang ya itu tadi mungkin baginya uang kuno, uang mungil ini ya, yang kecil-kecil ini. Ada juga yang besar-besar, memang ada yang juga yang besar, ada yang kecil, tapi saya mengambil yang kecil aja karena kecil gampang ngambilnya sahabat ya. Kita angkat sedikit sudah keluar dari meja Pak Subur ya. Jadi yang jelas ini adalah pernah ditawar oleh sahabatnya, seorang pengusaha, ratusan juta ya. Ada sekitar 30 uang kecil seperti ini, tapi mungkin ada yang lain ya, tapi ini yang paling kecil dan ini yang mungil ya sahabat ya. Makanya saya keluarkan untuk diambil videonya sahabat ya.
Ya sahabat, jangan lupa subscribe ya, like, share, dan komen, dan tentunya bagikan kepada sahabat jika ingin ya, jika ini videonya perlu untuk dibagikan kepada teman sahabat, silakan di share ya, dan jangan lupa subscribe sekali saja sahabat ya, sekali saja subscribe. Oke ya sahabat, oke sahabat, mudah-mudahan terhibur sahabat ya. Ya tadi bukan berarti Pak Subur mau mencari uang seperti ini sahabat, tapi Pak Subur ini adalah koin-koin yang dia kumpulkan, yang dia simpan ya sebagai apa nih, bukan penglaris ya, tapi sebagai apa ya, daya tarik bagi usahanya ya, karena uang-uang koin ini diletakkan di atas meja, yaitu meja kasir, dan dilapisi dengan kaca transparan setebal 8 mili sahabat. Dan terlindungi, dan ini katanya pernah ada orang yang mau mencuri sahabat, karena ada kamera CCTV, jadi pencuri itu membatalkan untuk mencurinya, dan mencurinya cuman sempat pecah sahabat ya, kacanya. Oke sahabat,